Messi itu adalah pemain yang paling munafik sedunia. Karena dia jahil banget, suka ngatain orang, memprovokasi, tapi mulutnya ditutupin, bro. Tapi juga ada cywar juga dan ini bagian dari cywar. Ya. Oke, jumpa lagi dalam Just Saya bersama saya dan Coach Justin yang ngomongnya sopan banget. Straight to the point. Straight to the point. Ya gitulah. Karena kita tuh kayak ngomongnya di warung kopi, gue minum kopi dulu. Ya. Kita coba tes. Thank you untuk kopi ABC ya. Bro, mau nggak mau nih ya, jadi penonton suka nggak suka. Ya, ini bukan masalah apa gitu, tapi trending topik itu ya Ronaldo. Iya. Trending topik itu adalah Ronaldo. Kalau kita melihat data, dari jumlah followers di Instagram, penjualan jersey, bla bla bla, banyak sekali faktor yang memang, kalau gue bilang ini mungkin karena in hours ya, bukan in days. Kalau Messi kan tetap shocking, tapi masih ada 2-3 days kan. Ini kan hours yang rencananya semua ke City, semua fans non-MU termasuk gue seneng kalau Ronaldo ke City, karena kan ada rivalitas itu ya. Tapi ternyata kena PHP kita semua. Dan akhirnya ke MU, but it's going to be fun di Liga Inggris karena Chelsea lebih kuat, City lebih kuat dan yang jadi masalah kan satu, ekspektasi ini tinggi. 4 tahun zero trophy, keluarin 400 juta lebih. 480 juta dolar. 4 juta pound sterling. Ya, nah sekarang dengan hadirnya Ronaldo pasti mereka berharap at least dapat piala apalah. Iyalah. Tapi gua harap sih tahun lalu kan bisa dibilang City very powerful. Chelsea sudah menang Champions League. Datang Lukaku. Arsenal aja menang kemarin ya. Arsenal sabar, itu ada waktunya. Ntar. Enggak pernah menang juga dong. Oh iya. Menang ya. Terus Liverpool pemainnya udah kembali semua, lagi mulai on fire. Jadi tinggal MU ini. Oke, bro, kita lihat ya. Ini adalah follower aja nih. Followernya MU itu begitu Ronaldo masuk dari sebulan cuma 679.000, begitu dia masuk itu langsung 4,43 juta tambahan. Sebulan itu tambahan. Itu tambahan. Kalau lu lihat sebelum Ronaldo masuk, Messi masuk, itu PSG di atas MU. Sekarang disalip dengan 4 juta. Memang fenomena ini luar biasa dan kelihatan di usia 36 dia masih punya auranya itu masih ada ya. Kemarin kita udah ngomongin ya bahwa dia menaikkan saham MU 8%, secara total di atas 200 juta pound sterling dan gila. Kita juga punya data penjualan jersey Manchester United yang nomor 7. Apalagi setelah dia confirm ya Cavani menyerahkan nomor 7 ya. Dan jersey-nya itu dalam 12 jam itu 32,5 juta pound. Terjual dalam 12 jam. Bro, kan ternyata tim itu ya dapatnya 25% ya. Enggak, 15-20%. Ya ini average lah. Ya, average. Katanya ini dealnya sampai 25%. Mungkin itu masalah deal aja. Deal aja karena mungkin MU lebih baik ya bargaining positionnya. Setahu gue MU itu berapa tahun terakhir jual jersinya itu jumlahnya antara 1,7 sampai 1,8 juta per tahun. Tapi itu semua pemain. Sekarang gue nggak tahu hanya Ronaldo ini berapa? 32 juta. Kalau 30 juta ini kan angka total penjualan. Jadi bukan untung buat MU. Bukan. Itu bro. Itu kita punya data. Itu kan 12, itu kira-kira 30%-an lah ya. Ya, jadi kalau ini data 12 jam loh, bro. Kalau sekarang jangan-jangan fee-nya transfernya Ronaldo udah ketutup dengan penjualan jersinya Ronaldo doang. Karena fee-nya nggak gede kan. Cuma 18. 18 17-18 Kalau 17-18 juta ketutup, cuman gajinya kan quite high. Orang itu sering lupa bilang, Ben White lebih mahal 50 juta daripada Varane. Tapi Ben White itu 80.000 seminggu, Varane 300.000. Jadi kalau kita lihat kontraknya habis 4-5 tahun, Ben White 28 tahun, Varane 32 tahun masih menguntungkan. Cuman kalau dibilang kualitas ya Varane sudah terbukti. Ben White masih big question mark. Dan
Apakah berhasil atau enggak? Gue sih nggak yakin sebagai fans Arsenal. Nah, ada satu data menarik nih, Bro. Karena kan terjadi pergantian nomor jersey. Iya. Karena nomor 7 itu sebelumnya adalah milik Cavani. Oke. Ya, Edinson Cavani yang Ya. dianggap setelah bapuk semua tuh, semua yang make nomor 7 itu setelah Gatot Ronaldo semua itu gatot Ya, semua lah, ya. gagal total, dan akhirnya Cavani menjadi nomor 7 yang Ya. keren banget. Padahal sebelumnya legend kan, Beckham, Cantona, ya, Ronaldo. Berat lah, legasinya berat. Ya. Dan timbul lagi pada saat Cavani. Dan Cavani, Bro, dengan kebesaran hatinya, ya dia menyerahkan nomor 7. Semula kan rumornya nggak mau dia kasih nomor 7. Saya dengar ada aturannya, Bro. Aturannya bahwa kan dia ketipu tuh. Apa pembeli-pembeli ya yang udah membeli jersinya Cavani yang cukup laku, katanya diminta untuk dikembalikan dan diganti dengan nomor 7-nya Ronaldo. Ya, bisa jadi karena memang ini sebagai fenomena di luar lapangan, bahwa nomor itu punya makna tersendiri. Betul, dan betul. Bisa dibilang untuk beberapa pemain cukup sakral. Maka dari itu commercial value-nya pun juga akan lebih tinggi kalau Ronaldo pakai 7 instead of 28. Contoh aja. Iya. Maka dari itu gue rasa ada pembicaraan kepada Cavani bahwa ada nego-nego lah. Ya. Nih, dengerin nih. Kalau lu ganti nomor, MU akan lebih dapat banyak income. Nah, feeling gue sih dari point of view itu, Cavani rela memberikan demi memasukkan extra income untuk MU. Toh ujung-ujungnya mereka digaji gede juga. Gede juga. Cavani 200 ribuan ya? Iya, bisa jadi. Iya. Ya, jadi karena CR7 itu kan it's a brand. Iya, absolutely. It's brand. Banyak banget. Saya udah bilang Dan kemarin. ada 7-nya ya? Bukan CR aja, Bukan, CR ada 7-nya. CR7 is a brand. Is a brand. Saya beli jersey, baju ya, kaos gitu di Bali, ada toko CR7, Bro. Oke. It's a brand. Ya, true. Ya, jadi yang luar biasa juga itu Queen Elizabeth. Ikut euforia, mesen 80 jersey-nya Ronaldo dan harus di autograph. Setahu gue, keluarga kerajaan itu banyak yang ngefans sama Arsenal. Iya. That's why untuk gue agak aneh. Kan di London juga. Makanya kok dia bisa dukung klub dari Manchester. But Ya, ini Bro, dia beli 80 dan 80 jersey untuk dibagi-bagikan dan autograf pertama itu adalah untuk Queen ya. Untuk Queen. Ya. Bro, Queen aja ada insap, lo insap kayak Bro. Ntar kalau MU bukan jadi klub mainstream, mungkin gue insap. Lo tuh cuma anti mainstream doang ya? Iya. Kita ngebahas Arsenal ya. Arsenal lucu juga. Karena Kroenke pemiliknya Arsenal udah wanti-wanti. Arteta pokoknya sampai Oktober ya. It has to, Bro. Karena semua pemilik kecuali City sama PSG ya, karena kan mereka pakai duit negara. Jadi mereka tidak melihat commercial value. Semua klub pada saat commercial value-nya menurun, kan tergantung juga dengan TV rights. TV rights secara tidak langsung menurun. Nah, pada asumsi Arsenal nggak degradasi lah, ranking 16, 17. Tahun depannya untuk sponsor pasti menurun semua. Semua owner kan pasti wanti-wanti di situ bahwa income-nya kurang. Maka dari itu, ini kan baru awal, baru 3 match kita lihat. Kalau Oktober nggak berjalan, kemungkinan besar dipecat. Murni karena itu. Jadi don't bullshit me dengan cerita proses ini itu. Kita lihat jangka panjang. Jangka panjang mungkin gue masih paham kalau Arsenal beli pemain muda. Kayak Tavares, Lokonga, Ben White, Ramsey. Itu kan muda semua. Odegaard. Itu untuk jangka panjang fine. Tapi you have to perform, you have to win the game. Lo harus dengan reputasi Arsenal harus minimal ke 6 besar lah, 6 besar lah. Kasarnya. 8 besar ya, lah. sekarang kan nggak make sense. Ranking 20 is a big joke. Bahkan kemarin waktu pemain City cetak gol, fans Arsenal malah tepuk tangan. Di gol keempat. Ya, that's what I do tuh. Gue bilang di Twitter udah 3-0, 4-0, kalau bisa 7-0. Sekalian. Iya. Karena kalau kalah 7-0, 1-0 kan sama aja. Iya. Cuman tetap efek psikologisnya kan lebih besar kalau 7-0. Nah, sekarang gue lihat beruntung Arsenal next-nya lawan Norwich. Norwich kan juga ranking berapa? 18-19 juga. Kalau sana yang nggak menang, nggak usah kalah, nggak menang aja. Pressure-nya akan lebih besar dan gue tidak heran, feeling gue sih semoga Arsenal Oktober Arteta dipecat.
Tapi kalau mendadak berapa match beruntun menang besar, wah itu yang cilaka itu. Nggak happy lo ya. Lo dari awal tuh memang meragukan Arteta ya bro? Gue semua pelatih, termasuk Ole, termasuk Tuchel, I give them the benefit of the doubt. Kita lihat setengah tahun. Ada masanya di mana dia... Termasuk Tuchel? Termasuk Tuchel. Karena pelatih itu kan kayak pacaran bro. Lu boleh pacaran, cocok-cocokan iya ya? cocok-cocokan. Iya. Bukan masalah ganteng sama cantik atau kaya sama kaya, tapi kalau once nggak cocok susah juga. Iya. Nah sekarang Arteta udah dikasih kesempatan. Tuchel setengah tahun dari tim yang terseok-seok bisa bawa menang juara Champions League. Iya. Kita fans Arsenal nggak harapkan itu. Tapi Arteta udah dapat 1,5 tahun loh. Jadi kalau kita bicara proses, itu progres. Sekarang proses itu downtrend. Nah, ini yang jadi masalah buat fans Arsenal. Oke. Jadi bukan menang juara atau apa-apa. Bro, tapi saya tahu ya penggemar Arsenal itu setia banget. Loyal. Kakak Betul. gua ya, Tanto Betul. Yaya, anak saya bro. Iya. Apapun yang terjadi, mau terdegradasi pun tetap Arsenal. Betul. Gue juga selalu bilang, Arsenal degradasi, gue tetap dukung Arsenal. It should be. Iya. Begitulah harusnya kecintaan Fans kita. itu kan harus Iya, gitu. fans harus Nggak- begitu. bukan masalah skor, masalah trofi Iyalah. dan lain-lain. Enggak lah. Dan MU pun 2 tahun yang lalu kan merasa mengalami juga penurunan. Iya. Di mana kalau nggak salah si apa namanya pemain-pemain yang dibuang-buang masih berada di ranking 9-10 juga. Iya. Terseok-seok juga kan. Dan Ole yang menyelamatkan ya. Iya. Begitu, ya. Semenjak Bruno Fernandes, kalau gue bilang bukan Ole menyelamatkan, Bruno Fernandes yang menyelamatkan. Oke. Baru meroket ke Bu, atas. balik ke Arsenal. Ya. Kalau berandai-andai, kalau Arteta dipecat, ini ada berapa nama bro yang akan menjadi pengganti? Salah satu adalah Conte. Sebenarnya nggak banyak ya. Kalau di mata gue sekarang itu ada 2. Untuk gue pribadi ya. Ya. Itu Conte dan Lucien Favre mantan Dortmund. Padahal Zidane kan juga kosong. Ya. Cuman gue nggak, kalau gue bilang Zidane nggak, gue harap sih 2 itu, Conte atau Favre. Yang jadi masalah dengan Conte adalah, oke, pre-negotiation-nya begini. Tahun ini gue mainkan dengan squad yang ada. Tahun depan gue minta pemain ini. Kalau tidak diberikan pasti batal. Nah kalau seandainya Conte masuk, artinya pembicaraan itu sudah ada. Jadi tahun depan pasti akan datang pemain-pemain yang dia inginkan. Pemain tua, pokoknya pemain yang established lah, bukan pemain muda sekarang. Nah apakah itu diiakan oleh ownernya? Nggak jelas juga. Cuman gue harap sih bukan Wenger. Dan Wenger ini udah didengung-dengungin bro. Saya Iya. udah baca. Dan Wenger bilang kayaknya dia mau. Dia mau, pasti dia mau. Dia mau karena sekarang dia mendadak kehilangan activity karena udah nggak melatih lagi. Jadi Dia bilang ada Juve calling doang. tuh, ada calling. Dia itu connect di otaknya itu connect. Kan dia promoin sekarang FIFA mau bikin 2 tahun sekali Piala Dunia. Iya. Kan udah gila. Busquets Connect sama protes. Korslet. Korslet. Gak connect. Bener-bener connect. iya. Bener-bener Korslet. Bahkan kita lihat 5 tahun terakhir, pemain-pemain yang dia beli itu banyak yang sampah. Pemain yang gue selalu kritik, Wilshere, Ramsey, Welbeck, kan sampah semua. Itu dia yang datengin semua. Bahkan dia yang juga kasih usul gaji 400.000 sebenarnya kan udah gila itu. Sanchez di dia ya. Sanchez dia. Sanchez di dia, tapi gue bilang masanya udah lewat lah. Jangan Olivier Giroud juga di dia ya. juga dari dia. Kita harus lihat ke depan. Dalam arti pelatih kayak Tuchel masih relatif young. Oke. Klopp dan banyak sekali pelatih bagus. Mungkin ya. Sementara bisa diambil whoever pelatihnya sampai akhir musim baru cari yang bagus. Tapi semoga bukan Wenger lah. Wenger nggak bisa ngangkat. Conte, Favre masih bisa ngangkat. Gitu. Karena squad Arsenal nggak jelek-jelek aman. I mean lebih bagus daripada West Ham. Oh iya dong. Ada lebih bagus dari Aubameyang, Everton. ya, Ben White. Iya. Oh iya, so many good players. Lacazette. Akan tetapi ya gitu. Odegaard. Ya. Saka. Ya. Dalam arti mereka nggak layak berada dalam posisi Juru kunci. sekarang. At least mereka bisa bersaing dengan papan atas. Kalau kita lihat Leicester selalu di 4 besar kan gila itu. Padahal Leicester kayak apa sih pemain? Pemain-pemainnya kadang dia ngambil yang nggak terkenal Iya, ya. dan tiap tahun dijual semua. Dijual semua. Iya, Dapat duit banyak. betul. Itu hebatnya orang Thailand tuh bro. Ya.
Dan dia punya scouting hebat, itu harus diakui. Scouting hebat, Kan ya. Maguire, Mahrez, Kante dari sana Iya, semua. Top banget. Bro, apa Arsenal ini padahal ya, dulu kan dituduh pemiliknya pelit. Ya. Pelit karena ada alasan, karena mereka harus menyelesaikan pembangunan stadion. Ya. Dan gua saksi, saya pernah ke Emirates, saya pikir one of the best stadium itu Ya. adalah yang dimiliki oleh Arsenal. Tapi dalam catatan mereka itu adalah spender nomor 3 Ya. di bawah MU dan di bawah City. Mereka 300 sekian juta Ya, pound. itu baru-baru 4 tahun terakhir kan. Ya. Tapi yang dimaksud kan zamannya Wenger. Pada saat mereka bangun stadion, tiap tahun cuma datang satu pemain. Özil datang, ini datang. Pokoknya setahun sekali lah Aubameyang datang. Nah, baru 2-3 tahun ini baru mereka beli pemain. Cuman yang jadi masalah, mereka satu nggak bisa kelola pemain itu. Pemain itu kalau masuk ke klub, itu kan bisa lebih bagus atau jelek. Ya kan? Ya, ya. Padahal pemain ini potensi itu ada. Hanya mereka nggak bisa kelola. Ya karena entah itu pelatihnya, entah itu manajemennya. Di samping mereka juga berapa kali beli pemain yang jelek. Yang kayak Kolasinac, kayak Mustafi. Yang, I mean, how can you buy that kind of player gitu loh. Tetap mereka beli banyak pemain bagus sehingga nilainya memang gede tapi performanya nggak kelihatan. Kembali lagi ke scouting. Scouting itu Penting banget. Seperti yang dilakukan oleh Leicester. I mean kalau kita lihat Chelsea lah, beli Havertz, Ziyech sama Werner kan nggak mahal-mahal amat, 40-50-an, Ya. 60 mungkin, nggak lebih. Dalam arti Arsenal harusnya bisa. Ya. Cuman somehow nggak ngerti lah, scoutingnya itu jelek banget. Ya, lu ya happy nggak dengan pembelian terakhir? Selain Ben White, menurut gue sih nama-nama ya, aduh, gue aja meragukan. Oh, Kenapa dibeli sih pemain-pemain ini? Gini ya, kalau contoh aja, mereka beli Tavares 8 juta, 8 juta. Oke lah. Untuk pelapis dan siapa tahu dia kalau gue bilang bisa bersaing dengan Tierney. Oke. 8 juta kalau gagal nggak ada masalah, Oke, masih oke. bisa dibilang 4 juta, 5 juta. Dia beli Lokonga itu harganya sekitar 20-an. Not bad juga. Gue pengen lihat duet Lokonga dan si Thomas Partey di lini tengah. Oke. At least Lokonga lebih bagus daripada Granit Xhaka. Beruntung dia kemarin dapat merah kan. Ya. Terus Ramsdale ini untuk gue tanda tanya besar. 20 juta, 20 ya oke lah. Terus Odegaard sudah terbukti bahwa Ya, Odegaard sih keren. ya, lu nggak bisa ngandelin Emil Smith Rowe doang Ya. atau Bukayo Saka. Odegaard oke. Nggak terlalu mahal juga, 30-an. Nah, Ben White ini yang jadi tanda tanya. Kemahalan. Oke, ini untuk jangka panjang. Mungkin is a good investment. Tapi still kita nggak bisa lihat hanya jangka panjang. Bisnis sepak bola itu pendek, tengah, panjang itu harus ada semua. Dan Arsenal yang gue lihat sekarang mikirnya cuma panjang, muda-muda semua. Tapi jangka pendek mereka nggak begitu mengabaikan. Sampai benar-benar di zona degradasi, Ya. di mana semua turun, value turun, baru mereka melek. Oh ternyata pengaruh juga ya bahwa kita harus invest di jangka pendek juga, tidak hanya jangka panjang. Dan terasa MU kan mengganti direktur scouting ya. Dan pembeliannya menurut saya tahun ini keren. MU itu nggak punya dirtek sampai Ya. baru aja. Ya, yang Murtock, ya. ya. Baru tahun ini Dan beli. keren. Dan gua akui juga pembelian walaupun Sancho untuk gue terlalu mahal. Terlalu mahal ya. Tapi beli Varane, Tapi beli lebih murah dari yang pakai Bando itu, Pak. nah itu mah parah itu. Itu mah muter-muter doang gitu. Oke. But kalau dibilang keren iya. Sekarang kan tinggal performanya. MU tes kalau dari di atas kertas ya, skuadnya MU itu bagus. Maguire, Luke Shaw termasuk defender top. Top. Oke. Ada Sekarang Varane. datang Varane lagi. Ya. Di tengah Bruno Fernandes, Pogba termasuk top. Di depan Greenwood, Ya. Rashford ditambahkan Ronaldo, top juga. Jadi sebenarnya nggak ada alasan untuk nggak dapatkan trofi. Tapi sekali lagi, gue flashback sedikit apa yang Ronaldo gendut katakan, Ronaldo Brazil. Ya. Gue 5 tahun main di Galacticos, bintang semua, zero Champions League. Dalam arti, lu tidak bisa beli Semua yang mahal-mahal. trofi. Ya. Semua mahal belum tentu bisa menghasilkan Diperlukan trofi. chef yang benar. Ya, that's why dan chefnya itu gue ragukan.
Maka dari itu gue juga berharap PSG nggak menang Champions League. Karena pada saat PSG menang Champions League, yang kalah apa? Sepak bola. Ya. Bahwa sepak bola ternyata bisa dibeli. Dibangun dengan uang. Iya, betul. Itu yang gue harapkan tidak. Apa berarti Coach Justin meragukan seorang Pochettino? Tidak, cuman kembali lagi masalah chemistry, cocok-cocokan. Ya, Ini kan masalah nggak ego. gampang. There is too many ego. Mbappe mau keluar, kenapa? Karena dia nomor 3 sekarang. Ya. Padahal dia Dan dia nggak cetak happy. gol paling banyak. Dia nggak happy. Dia nggak happy. Kemarin kelihatan kok dia masuk dari kiri, Messi ke tengah. Kalau di Barca akan dipasing ke Messi. Dia nggak loh. Dia tahan, dia gocek, dia shoot langsung. Messi nggak dikasih bola. Ya. Nah, friksi-friksi ini akan kelihatan. Ini karena bahaya. Ini bahaya. That's why gue bilang PSG itu terlalu sombong untuk tidak melepas Mbappe ke Madrid. Udah ditawar 180 juta. 200 sudah terakhir. Ya. 200 nggak dilepas. Mereka terlalu Euro, ya? arogan. Ya. Arogan, ya. Terlalu arogan PSG. Itu menunjukkan gue orang paling kaya lah. Iya, betul. Padahal mereka butuh income itu untuk financial fair play. Betul, mereka betul, bayar betul. jutaan, ratusan juta gaji, tapi income-nya nyaris nggak ada. Dia nggak kepikir ya bahwa seorang Messi itu bermainnya tuh harus deserve. Ya, Ya, harus deserve. apalagi di usia segini. Di usia segini. Iya. Ya, dan Betul. yang bisa dulu itu melayanin dia adalah Guardiola. Yang Ya. akhirnya juga kesel juga dong. Iya. Ya, orang beli Messi bro, kayak beli juga si Ronaldo, itu kayak beli satu perusahaan tau nggak? Permintaannya banyak banget, gua maunya main sama ini, gayanya harus Iya. begini, mereka ngatur, kadang-kadang ngatur pelatih. Ya, inilah salah satu friksi yang bisa terjadi Di PSG ya? PSG. Iya, ya nggak gampang. Terlalu banyak ego, apalagi kalau seandainya mereka nggak usah kalah, mereka Iya. 2 kali seri aja, Iya. udah suara-suara Kemarin itu menurut keluar. saya, debutnya Messi nggak mengesankan Enggak, sama sekali tidak. Dan gue nggak yakin juga. Ya. Bahkan jangan kaget kalau setelah setahun Messi minta balik ke Barca. Kalau seandainya financialnya Barca tahun depan asumsi normal semua. Sekarang penonton kan cuma boleh 30.000. Ya. Nah kalau dibuka semua, sponsor duit juga lebih banyak masuk. Jangan kaget kalau itu. Dan feeling gue nggak yakin Ronald Koeman mau. Ya, He's just too old. just too old, dan dia udah kecewa juga. Ya dan Dia awal Koeman masuk, dia kan dihina-hina sama Messi ya bro? awalnya memang Koeman membilang ke dia, lu pemain terbaik, but gue pelatihnya. Ya. Dan gue pengen lu Bener masuk, dong. Iya, cuman lu harus adaptasi. Tapi setelah itu baru oke, maka dari itu tahun lalu kan dia mau cabut. Ya. Tahun ini dia mau stay, tapi nggak bisa. Feeling gue sih emang Laporta nggak mau dia juga. Karena gajinya is just too high. Ya. Nah, sekali kembali lagi, apakah PSG kan penuh dengan bintang, Pak. Gila bintang-bintang di PSG itu. Iya. Ada Mbappe, ada Neymar, ya just name it. Ada Banyak. Sergio Ramos. Semua, dari segala Donnarumma. segi, iya. Iya, dari segala segi. Apakah mau semuanya menjadi pelayan-pelayannya seorang Messi? Feeling gue enggak. Kecuali Neymar, karena mereka dekat. Cuman Mbappe di match pertama kelihatan nggak mau. Nah inilah ego-ego Ya. inilah yang harus Mbappe bilang gue lebih hebat, minimal gue lebih muda. dan cetak gol lebih banyak. Iya, nih. Iya, inilah yang tugas pelatih untuk bisa Menundukkan menyatukan ego, ya. ya, untuk menyatukan para ego ini agar bisa menjadi tim. Still sepak bola itu 11 lawan 11. Oke. Jadi 11 ego ini harus bisa disatukan. Bro, Itu berat itu, tugas itu. ya penonton, saya punya cerita yang sangat menarik. Oh ya, saya punya cerita yang sangat menarik ya bro. Tentang Messi yang sebenarnya. Ada buku yang ditulis oleh Jerzy Dudek. Lo kenal Jerzy Dudek kan? Ini pasti. Tahu. Kiper dari Polandia. Ya. Kiper cadangan, tetapi hebat nih bro. Ya. Ya, dan dia menulis buku yang judulnya lucu banget. Ya, jadi dia ini namanya A Big Ball in Our Goal. Kita lihat resensi tentang ini. Tolong mainkan video. Dudek, Messi is false and provocative just like Barca and Guardiola. Kita lihat persekongkolan kata Jerzy Dudek nih. Pada saat dia main di Madrid ya? Ya, pada main di ya, Dudeknya main di Madrid. Ya. Pada saat itu persaingan ini luar biasa. Bro, Dudek mengatakan, inilah dan seperti kata Mourinho. Kata Mourinho, Messi itu adalah pemain yang paling munafik sedunia. Karena dia jahil banget, suka ngatain orang, memprovokasi, tapi mulutnya ditutupin, bro. Ya, supaya nggak kebaca, nggak kelihatan dari jauh. Padahal dia jahat banget, provokatif, ya kan, sling diving. Ya ini lihat nih.
that hurt Jose Mourinho and the whole team a lot, kata Jerzy Dudek. Enggak, gue rasa ini kan persaingan antara Madrid dan Barca Betul, ya, betul. yang selalu Ya. sengit. Apa namanya? El Clasico. Ya, bahwa Barca terutama Betul, pada ya, saat El Clasico melakukan segalanya untuk menang. Kalau Cristiano is arrogant, but he's a normal guy behind itulah ya gitu ya. Behind the scene. Behind the scenes ya. Ya, apa namanya? Sepak bola itu apalagi di top level ya. Ya. Itu tidak hanya strategi, Itu main tapi otak juga juga. ada cyber juga Main ya. game. Dan ini bagian dari cyber. Ya. Gue tidak mengatakan bahwa ini adalah strategi gue, enggak. Ya. Gue juga paling benci lihat orang diving. Kayak Ya. Busquets dulu kan suka Ya. diving. Gue paling gak suka. Tapi somehow memang ini strategi mereka. Oke. Untuk kalau pelanggaran wasit dikerumunin, ini Ya, dikerumunin. betul. Ya. Dan di bawah Pep berhasil mereka. Ya, ya. Jadi ini ya ada lihat ya, kita mendapatkan berapa kali gambar foto Messi itu menteror orang ya dengan menutupin mulutnya. Ya. Kenapa harus tutupin? Emang mulutnya bau apa? Enggak, bro. Dia ngomong tuh yang is dirty word. Bisa kebaca memang dan zaman sekarang kan banyak pemain seperti itu juga. Iya. Jadi bukan hanya Messi Tapi ini aja. Messi, bro, yang Iya. kemana-mana itu ini nangis ya kan, mukanya itu Mungkin baby face gitu. Mungkin karena dia apa namanya image-nya is a good boy, Ya, good player, selalu nggak pernah protes Iya, atau padahal- jarang padahal dia juga bagian dari cyber itu. Oke, ini the poll saw Messi up close over the course of many Clásicos. Dia menyaksikan The Clasico itu, dia tuh acting ya. Dia acting sebagai deputinya Iker Casillas at Real Madrid for 4 years. Ini keterangan tentang apa Paul itu maksudnya adalah orang Polandia nih, Jerzy Dudek. Oke, bro, yang saya udah review ya bukunya. Jadi menarik, bro. Jadi memang yang dikatakan oleh Jerzy Dudek, ya itu memang tiki taka, itu diciptakan memang untuk Messi. Jadi Pep membuat strategi nih, saking ininya bro, saking meme-nya, tiap kali ada pelanggaran, Messi diving, kesakitan, itu seluruh pemain Barcelona akan ngerubungin wasit. Iya, minta apalah gitu. Ya, Dan begitu juga sebaliknya. Protes. Dan itu memang strategi. Ya, gue paham itu memang strategi. Cuman sekali lagi kita di luar kan tidak tahu. Gue tahu sesengit apa. Cuman pada saat mereka di lapangan, kita juga tahu Madrid itu sering dapat kartu merah sama Barca. Ya. Sering bermain sangat keras. Ini strategi yang mereka terapkan. Bermain keras sehingga pemain Barca konsentrasinya hilang. Ya. Sementara Barca mainnya beda. Mainnya lebih cyber. Protes ke wasit, diving, dan lain-lain. But ya, kalau kita bicara top team, that's part of their strategy. Ya. Yang orang kaget itu kan Nggak menyangka. Messi itu istilahnya hero, you know? Iya. Good boy. Good boy, Iya. iya. Dan tubuhnya kita tahu dari awal itu kan ada kelainan gitu Iya, ya. Dan iya, kemudian dia kayak coming from dari bawah gitu ya. Iya. Orang yang punya persoalan dengan tubuhnya, kemudian menyulap dirinya sebagai one of the best player in the planet, ya. Iya, dan dia kan tidak pernah kontroversial ya. Ya. Tidak pernah. Kalau Ronaldo kita tahu, bahkan semua orang tahu, gue rasa sport car-nya apa. Berapa tiap kali model terbaru Ferrari, Lamborghini dia punya. Messi kan enggak. Naik Audi, naik Range Rover, yang mobil untuk pemain bola biasa-biasa aja. Hidupan keluarganya juga nice ya. Nggak pernah masuk media Gosip, tentang gosip atau dengan apa. perempuan ya. Iya, kalau Ronaldo kan sering kali gosip. Bahkan sama istrinya kalau nggak salah belum pernah nikah. Dia nggak pernah nikah, bro. Iya. Tapi udah punya anak. Udah punya beberapa anak. Ya. Nah, hal kayak gini kan kalau di top level mereka itu kan selalu disorot oleh media. Maka dari itu dia punya reputasi good guy, good boy. Good boy. Ya, disitulah Dudek menjelaskan Messi itu tidak se-good yang kalian pikir. Yes. Dijelaskan semua karena dia mengalami dengan dalam banyak Clásicos bahwa dia itu curang juga, dia itu punya trik-trik sendiri, tapi dia bisa merepresentasikan dirinya ke media bahwa he's the good guy. Termasuk yang terakhir ya. Ingat, dia kemarin ada ribut waktu main lawan Brazil, dan akhirnya dia keluar pakai baju fotografer. Iya. dia nunjukin tuh. Yang disanksi ya.
Ya, itu juga lucu itu. Itu lucu. Messi kalau itu gue dukung dia tuh, bro. Kalau mau ngelarang kita jangan sampai udah di lapangan dong. Iya. Begitu kita datang udah 3 hari di situ. Tiba-tiba diusir. Apa komentar lo? Kalau gue bilang kembali lagi ke FIFA. FIFA itu udah tahu dengan dalam masa pandemi semua itu punya aturan masing-masing. Oke. Kenapa mereka hanya mengatakan gue tidak seakan Brasil maupun Argentina. Argentina, ya gue dari Venezuela, gue harus ke Brasil. Ya. Karena ini aturan main. Dan gue bawa 4 pemain Inggris yang untuk Brasil red zone. Ya. Dan dari pemerintah Brasil, gue nggak peduli. Lu mau pemain dari planet mana, lu mau pemain bola apa, tetap ikutin aturan. Ya kan? Dari pihak FA Brasil, mereka bilang, ya gue cuma penyelenggara. Siapa yang main gue datengin. Ini yang salah FIFA. Okay. FIFA seharusnya tahu. Kalau gue jadi FIFA, gue akan bilang, oke, timnas Argentina punya 4 pemain Inggris, jangan ke Brasil, kita main di Venezuela aja. Contoh, pasti FA Brasil setuju. Ya udah, daripada harus karantina ribut bla bla bla. Bahkan diancam kan, kalau ini dibatalkan, Brasil potong 3 poin. Dan ini dibatalkan, Argentina yang menang. Ini FIFA ini bercanda. Ya ini gambarnya perjumpaan Brazil itu dan baru Argentina. 7 menit main, official masuk 8 kan udah gila, ini udah sarap. Kenapa sebelum main kek ya kan? Iya, atau sebelum ke lapangan kek? Iya, itu yang seperti Messi bilang. Kita udah 3 hari di sini kok tiba-tiba lu nggak sebelumnya ngusir kita kan? sangat tidak profesional. Dan ini berkembang, bro. Jadi ada 8 pemain Brazil yang bermain di Liga Inggris dan menolak untuk ke sini nih. Ya, kan menolak untuk ke sini kan, betul kan? Iya. Dan bukan menolak, dilarang oleh klubnya. Dilarang oleh klubnya. Ya. Dilarang oleh klubnya. Sekarang sama FIFA, sama FA-nya Brazil itu dilarang untuk bermain. Ya, mereka minta ke FIFA untuk disuspend dan sebenarnya benar karena aturan FIFA udah jelas. Untuk official bukan friendly match ya. Official international itu match wajib ya. Itu wajib. Itu wajib. Nggak boleh nolak. Kalau nolak seperti yang dilakukan klub-klub Inggris dan juga klub La Liga, itu bisa disanksi. Dan ini yang dilakukan 12 itu banyak loh. 12 itu bisa 50% dari kekuatan Brazil loh. Walaupun mereka tetap punya banyak pemain bagus. Cuman yang di Liga Inggris larang 12 pemain Liga Inggris kan pemain bagus-bagus juga. 8 pemain kan pemain bagus semua. Jadi dari FA Brasil gue paham. Tapi dari Inggris gue paham juga. 14 karantina, gila aja mau kapan itunya. Dan Brasil sekarang lagi hot-hotnya ya. Dan kompetisi kan sangat ketat. Kembali lagi yang salah siapa? Ya FIFA yang salah. Mereka nggak bisa bikin aturan benar kalau mereka tidak mempertimbangkan aturan negara masing-masing. Ya. Itu yang harus dipertimbangkan. Ya. Sama kayak di Liga 1 lah. Liga 1 dimulai oke, tapi mainnya di Jawa. Kenapa? Untuk mengurangi transportasi, jadi mengurangi exposure mereka akan terjangkit COVID. Jadi hal yang udah benar dilakukan oleh pemerintah. Liga tetap jalan, tapi main di Jawa. Harusnya hal seperti itu dilakukan juga oleh FIFA. Mereka harus melihat tiap negara aturannya seperti apa. Tapi kembali lagi, that's FIFA. That's why gue selalu kritik FIFA. They don't care. Mereka itu maunya money. Gitu. Kayak lagu Money, kan lagunya BBA, bro ya. Lo senang BBA juga nggak? Senang dong ya? Dulu. When I was young. When I was young. Lo kecilnya di Belanda ya, bro? Ya. 12 sampai 32 tahun. Di Utrecht. Utrecht. I love Utrecht, bro. Bro, akibatnya MU. Ini kaitannya pandemik nih. Ada pemain Brazil di situ yaitu Fred. Akan disuspend 2 game. Ya. Nah, pertanyaannya itu blessing in disguise itu untuk MU. Untuk MU. Iya. It could be. Tapi sekarang siapa yang dia akan menggantikan Fred? McTominay. Iya. Ada McTominay. McTominay katanya udah sembuh dari cedera. Kalau nggak ada masih ada Matic. Matic. Ya, karena dengan adanya Pogba, Bruno Fernandes kan mereka lebih weber dengan 1 DM. Atau mungkin Pogba bisa digeser ke belakang tergantung strategi dengan Ronaldo gimana. Kemungkinan besar Ronaldo akan langsung main. Jadi dia butuh supply dari 2 pemain ini. Jadi feeling gue sih
Kalau gue bilang nggak adanya Fred itu blessing untuk MU tuh. Hanya MU yang diuntungkan dengan disuspendnya pemain Brazil. Yang lain dirugikan itu. Terutama Liverpool. Alisson, Fabinho, Firmino. 3 pemain inti lah. Kasarnya begitu. Ini Klopp ini ngamuk-ngamuk ini pasti. Tapi kalau MU gue bilang mending mainin McTominay. Kalau nggak bisa at least Matic lah. Terus Van de Beek-nya kapan? Belanda nih. Nggak bakal lama itu, gila. Dan yang bikin gue baca di media Belanda ya. Jadi dia itu mau pergi, Albers nama agennya, Guido Albers. Dia sudah bicara sama si siapa namanya Ole. Dan Ole nahan dia. Karena Ole masih punya keyakinan dia akan berhasil. Kalau gue sih enggak. Gue nggak yakin karena Van de Beek hanya bisa bermain di sistemnya Ajax dan Belanda. Di mana nomor 10 itu bukan sebagai playmaker. Nah, sementara kalau di MU di belakang ada Pogba sama ini, mereka ini 2 playmakernya. Jadi mau gantiin siapa? Mau gantiin Pogba nggak bisa karena dia itu lebih ke depan untuk memanfaatkan ruang yang ditinggalkan oleh striker. Kecuali Pogba cedera ya. Masih banyak juga ya. Even Pogba cedera, masih ada Lingard. Iya, exactly. Masih ada Lingard. Gue sih tidak melihat apa yang bisa dilakukan oleh Van de Beek. Van de Beek ini bukan pemain yang bakatnya eksepsional. Oke. Dalam arti, dia butuh waktu untuk adaptasi bermain dengan strategi yang berbeda seperti MU. 1. Kedua, bakatnya itu tidak bisa seperti yang diinginkan oleh MU. Dia bukan dribbling biasa-biasa aja. Shooting-nya juga nggak kelihatan. Fisiknya juga biasa. Bola atas juga udah enggak. lebih atletis loh. Cuma dia pinternya kalau seandainya bermain sirkulasi bola cepat, kombinasi 3 pemain memasukkan ruang, nah itu dia bisa. Cuman MU kan nggak main kayak begitu. MU kan lebih bola. Kenapa dibeli? Gue bingung. Nah kenapa dibeli? Itu dia. Mahal lagi. Disitulah nanti kita akan kelihatan bahwa Oli ini biasa aja. Ini akan menjadi salah satu bukti bahwa Oli ini pelatih biasa aja. Tahun lalu gue kritik banget dia ngambil itu. 40 juta loh dia. Diallo juga 4 juta, 40 juta. Diallo itu kalau gue bilang masih kayak anak SMA, cungkring, terlalu kecil. Ya, bagusnya tawuran. Ntar kita lihat, dia di loan kan kalau nggak salah. Nah, nggak jadi juga. Kan nggak cedera. jadi. Kan mau dipinjamin ke Feyenoord kalau nggak salah. Oh ya. iya. Tapi begitu tuh dia cedera. Cedera. Jadi nggak jadi juga bro. Bertahan di situ. Jadi itu ya. bench-nya nanti akan mahal. Ada 100 juta pound dibuang begitu saja. Ya percaya. Ya satu lagi yang Uruguay itu, yang pastry itu juga kan dipinjam-pinjamin aja. Ngapain dibeli? Pemain muda MU banyak banget, bro. Iya, betul. Masih ada Anthony Elanga, masih ada, keren-keren lah. Ya, inilah kalau pelatih kurang bisa ngelihat, kurang bisa perform ya, ini yang terjadi. That's why sekarang Ronaldo semua naik angkanya. Ya. Tapi prestasi belum tentu. Tuh Liverpool begitu 3 pemain Brazil nggak boleh main, itu bahaya juga ya Pak? Pemain utama semua lah ya? Iya dan tidak selama sebenarnya 3 ini bisa diganti. Yang paling nggak bisa diganti itu kan Alisson. Kiper kedua Kelleher, masih ada si Karius sama Adrian. 3-4 nothing. Kelleher yang gantiin dia itu masih oke, lumayan lah. Kalau Firmino bisa ganti Jota. Fabinho bisa diganti Thiago. Selama tidak ada yang cedera, nggak ada masalah. Cuman kalau Jota cedera atau Salah cedera, itu yang repot. Jadi Jota itu tadi malam masih main ya? Jota masih main. Iya, kan kalau masuk Inggris kalau nggak salah kan butuh waktu 5 hari untuk karantina ya Pak? Gue kurang tahu. Cuman at least dengan nggak, dia kan dari Portugal. Loh, Ronaldo sama juga Pak. Ronaldo kan enggak ya. Ronaldo kemarin itu malah dituduh tuh Pak. Jadi coach dia tuh sengaja red card. Sengaja pokoknya biar cepat pulang, cepat karantina supaya dia masuk ke first game. Ya. Melawan Newcastle. Kalau Jota harus karantina, jadi next match dia nggak bisa main. Dia mainnya Liverpool itu baru hari Minggu mainnya. Jadi kalau nggak bisa main ya repot. Karena pemain cadangannya itu jelek banget Liverpool. Bener-bener nggak sepadan. Makanya selama Liverpool, mereka punya 13-14 pemain yang sepadan lah. Yeah. Selama itu nggak ada yang cedera, they can perform. Mereka bisa mempersulit MU, Chelsea maupun City bahkan. Karena waktu mereka jadi juara, timnya itu aja. Nggak pernah cedera. Tapi kalau once ada kena cedera ya kayak tahun lalu lah.
Jangan lupa lo bro, Virgil van Dijk. Udah balik lagi, Balik lagi, tapi kemarin tuh kita pikir cedera loh. Banyak pikir dia cedera. Cukup lama ya, sampai masuk. Habis itu dia melakukan press con, ditanya, dia bilang nggak ada masalah. Cuman dia kan dari 3 match Belanda, yang kedua dia nggak main. Diistirahatkan sama si Van Gaal. Jadi dia main pertama lawan Norway sama terakhir dan nggak ada masalah kok soal Van Dijk. Harusnya dia bisa main. Ya, kecuali harus keharusan karantina. Saya nggak terlalu hafal tuh karantinanya dari negara mana yang harus yang kena 5 hari. Kurang hafal. Yang jelas Inggris sama Brazil ini yang masalah, termasuk red zone. Karena Brazil itu kan memang daerah merah Pak, red zone ya kan. Ya. Kita tahu dulu tinggi banget di sana ya kan. Masih tinggi. Masih. Ya. Oke, akan menarik. Jadi kita, ini pertandingan pertama MU kalau Ronaldo main lawan Castle ya? Lawan Newcastle, bro. Yang gila tiket yang di calo itu udah 2.500 pound sterling. Ya, jadi 2.500 pound sterling ini tiketnya ya. Jadi itu sekitar 50 juta. Gila lo nonton satu game doang. Udah beli 2.500 atau dulunya nggak main, bro. Terus kagak menang. Lo gitu lo ya. Udah pikirin tim sendiri lah. Gue nggak yakin dia jadi starter ya. Karena Oli juga harus tahu di usia segitu kalau dia terlalu dipaksa overload, rentan cedera. But he's Ronaldo, bro. Ya, oke, bukan manusia, Pak. But still gue nggak yakin. Mungkin Cavani dulu dimainin, baru babak kedua dia yang main. Ini bukan manusia, Pak. Dia itu ya, kata Jerzy Dudek, ini orang gila dengan talenta luar biasa. Ya. Latihannya gila, bos. Tiap hari latihan. Ya. Dia latihan itu 1,5 jam sebelum pemain lain datang dan pulangnya juga masih latihan. Itu persis kayak Michael Jordan. Latihan free kick dan lain-lain. Iya, dan dia menjaga badan ya. Iya. Gue ingat banget tuh. Itu gue akui juga itu. Ada satu orang bro, diundang makan siang sama Ronaldo. Dipikir mau diajak makan hebat doh. Ronaldo cuma makan salad doang. Iya. Habis itu dia berenang, dia makan salad lagi, habis itu diajak main. Dia kalau soal itu dia adalah atlet sejati ya. Sangat disiplin. Jadi karena dia tahu bahwa berkat bola dia bisa hidup seperti ini. Iya. Kan nggak banyak juga orang begitu. Nggak banyak. Dan dia betul-betul menjaga. Orang estimasi yang 36 masih perform siapa sih? Bos, nyaris nggak ada. Si Wayne Rooney aja 35 lebih muda dari dia, Pak. Udah pensiun, bos. Udah jadi pelatih. Nggak bagus lagi. Cuman ini memang pertandingan yang ditunggu-tunggu. Iya. Wah, ini luar biasa. Itu hari Sabtu mainnya ya? Ya, tanggal 11 kalau nggak salah. Kita akan tunggu. Nonton. Tapi katanya tidak disiarkan, Pak. Karena dia ada right-nya kan udah lama ya. Jadi game itu tidak dijual ke TV atau gimana lah? Oh ya? Iya. Nggak tahu. Iya. Jadi saya nggak tahu apakah kita bisa nonton atau tidak. Kalau nggak bisa ya illegal streaming masih banyak. Iya, illegal streaming. Lo kasih tahu gue ya. Ini Newcastle udah sold out pertandingannya. Ya, dan mainnya di Manchester United, Pak. Mainnya di Old Trafford. Wah, Ronaldo. Oh ya, kita punya data terakhir ya untuk sebelum penutup. Ronaldo itu saya pikir memang salah satu pemain fenomenal ya. Karena dia memecahkan top scorer untuk seluruh kategori. Ya, tolong dilihat ini datanya. Ronaldo memecahkan semuanya, melewati seluruh legend-legend yang lain. Ya, ini ada datanya ya. Oke. Messi jauh, Pak. Kalau dari jumlah gol ya. Ya, kita lihat ada data tentang langsung ya. Oke, kita baru dapat data all time top scorer ya. Yang sekarang, Pak, seluruh udah dipegang oleh Ronaldo. Untuk all competition. Gue juga baru tahu ini. Iya, dia mengalahkan Pele. Selama ini kita tahu Pele. Ronaldo udah lewatin, Pak. 785 sekarang. Ya, Pele yang udah pensiun 765. Dan untuk di Real Madrid dia udah melewati Raul jauh. 450 dan 323. Untuk Champions League Ronaldo itu udah 134. Ya, dan untuk dia mengalahkan Raul juga cuma 71. Untuk international competition Cristiano Ronaldo 111. Itu mengalahkan pemain Iran yaitu Ali Day. Ya, ini yang baru dia pecahin kemarin, Pak. Waktu dia cetak 2 gol. Iya, yang melawan Irlandia ya.
yang habis itu dia kartu merah. Orang bilang apakah kartu merah beneran atau mengkartu merahkan diri supaya cepat balik ke Inggris. Alidei, saya waktu ke Iran, ke Tehran, lo juga pernah ke Tehran ya? Ada seorang legend di Iran yang sangat dihormati dan kaya raya ya. Jadi pahlawan Iran, dan di urutan ketiga lo tahu siapa? Mokhtar Dahari. Pemain Malaysia. Pemain Malaysia. Dan untuk European Championship, Cristiano Ronaldo juga 14 mengalahkan Platini, dan di Club World Cup itu yang pertandingan akhir itu ya antar juara, dia juga udah melewati Delgado ya, pemain apa? Delgado ini pemain Argentina. Argentina ya, kalau ngelihat benderanya. Ya, jadi ya memang lengkap banget, Pak. Ya, tapi lagi-lagi selera. Jadi ini yang terakhir. Baik, terima kasih Coach. Ada yang mau disampaikan? Enggak sih, gue juga salah satu orang yang pengen melihat performa dari Ronaldo. Everybody wants. Karena as penonton netral, dan yang kita lihat kan I don't care klubnya apa, kita pengen dihibur dengan permainan yang luar biasa. Karena kalau seandainya permainan tidak luar biasa atau bahkan tidak menang, pressure-nya akan ada di Ole. Dan inilah ekspektasi fans MU itu kan sangat tinggi sekarang. Ini yang untuk gue menjadi tanda tanya. Kalau mereka bisa perform di Liga Inggris akan seru. 4 itu pasti masuk Big Six, Big Four. Sekarang tergantung siapa yang jadi juara. Itu aja. 4 itu siapa? City, MU, Liverpool, Chelsea, MU. Ya, udah itu aja, fix. Arsenal nomor 5, nomor 6 atau enggak, salah di bawah Arteta. Degradasi aja udah enggak degradasi udah bagus. Oke, jadi walaupun dia penggemar Arsenal tapi dia Coach Justin itu very objective ya. Thank you Coach. Semoga Anda mendapatkan banyak informasi dari acara ini. Kita jumpa lagi dalam episode selanjutnya. Bye bye.